Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan tes psikologi hari kedua. Hari ini tes psikologi menggunakan alat peraga. Setelah di hari pertama, Peggy diminta menggambar dan menulis. Ya, apa yang hendak dikejar dari Peggy Setiawan dengan tes psikologi ini? Apakah hendak menguji konsistensi Peggy untuk fakta yang sekarang dan yang ke belakang? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Pak Tony RM, ada ahli psikologi forensik dengan Mas Reza Indragiri, dan juga ada penasihat dari Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Kita ke Pak Tony terlebih dahulu. Pak Tony, sebelumnya ini tim kuasa hukum menolak dijalankannya tes psikologi. Apa sebenarnya alasan utamanya? Ya, sebenarnya setelah kami tim kuasa hukum mendapat kabar bahwa Peggy Setiawan mau dilakukan pemeriksaan psikologi ya atau tes psikologi, tidak dari awal, sebenarnya awalnya memang berencana untuk menolak karena urgensinya apa kan. Nah, penasihat hukum Peggy Setiawan ya, tim kami itu khawatir kan, dengan pemeriksaan tes psikologi ini akan memaksakan, akan mencari celah ya, yang semula katakanlah masih lemah, kemudian jadi akhirnya dipaksakan dinilai menjadi kuat. Awalnya itu. Namun setelah tim kuasa hukum Peggy Setiawan kemudian datang bertemu dengan penyidik, bertemu dengan tim psikolog ya, akhirnya mereka menjelaskan secara sekilas bahwa perlunya dilakukan pemeriksaan psikologi ini untuk melihat ya beberapa hal agar penyidik lebih hati-hati untuk melanjutkan perkara ini. Nah, melihat hal itu ya, kemudian tim penasihat hukum akhirnya sepakat ya untuk mengizinkan dilakukan pemeriksaan psikologi. Nah, kemudian saya jelaskan juga hari ini saya tadi mendampingi ya, kemudian begitu dilakukan pemeriksaan psikologi kami di luar, tetapi kami sudah menanyakan kepada tim psikolog apa yang diperiksa, apa yang dilihat dari seorang tersangka Peggy Setiawan. Tadi psikolog menjelaskan kepada saya ya, pemeriksaan psikologi untuk diri Peggy Setiawan ini yaitu untuk melihat atas diri tersangka ini, yaitu mengenai satu ya intelijensi ya atau kognitif, yaitu kecerdasan ya atau fungsi otak. Jadi untuk melihat intelijensi atau kognitif. Kemudian yang kedua untuk melihat afeksi ya. Afeksi ini ya untuk menjabarkan tentang suatu perasaan ya. Jadi untuk mendapatkan respon yang baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk melihat motorik ya. Motorik ini ya untuk memeriksa pengendalian dan pengaturan fungsi organ tubuh. Itu. Nah, untuk melihat tiga hal ini, saya tanyakan itu memang menggunakan 5 alat. Nah, namun 5 alatnya tidak disampaikan ya. Hanya satu yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu MVCA ya. Mungkin Pak Reza Indragiri ya yang kemarin sudah menjelaskan ya. Hanya itu. Nah, namun yang lainnya itu tidak dijelaskan, tetapi tujuannya adalah untuk melihat hal tadi ya, yaitu intelijensi atau kognitif, kemudian afeksi, nah kemudian yang ketiga motorik. Nah, mungkin Pak Reza Indragiri bisa dilihat kenapa 3 hal ini diperiksa ya. Baik Pak Tony, kita ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, seperti yang dipertanyakan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, urgensinya apa? Sebetulnya apa sih yang mau dilihat, arahnya kemana ini dari tes ini? Kalau saya mengenai psikologi tidak ahli ya, tetapi saya meninjaunya dari aspek penyidikan. Kenapa kok kemudian perlu pemeriksaan psikologi ini? Ini kalau saya melihat ya, kemarin pada waktu penyidikan yang pertama 2016 dulu, itu kan penyidik membuktikan kejadian ini hanya kebanyakan terlalu percaya pada keterangan saksi. Ya. Sedangkan bukti-bukti petunjuk yang lainnya itu kurang dimasukkan. Itu sehingga tapi dengan hanya menyampaikan bukti seperti itu pun ternyata hakim sudah menerima. Tapi kemudian setelah diterima, sekarang kan timbul protes itu bahwa ini keterangan itu dicabut, sehingga bukti yang kuat pada saat untuk pembuktian dulu itu seakan-akan jadi tidak ada maknanya kan gitu. Makanya
untuk berikut ini kan pemeriksaan ini kan untuk pemeriksaan yang untuk Peggy ya. Tahap berikutnya setelah yang dulu selesai gitu ya. Gitu. Nah, ini penyidik akan lebih berhati-hati lagi. Dia tidak akan menggantungkan pada satu keterangan saksi saja. Kemarin waktu menerapkan tersangka dia itu ya, waktu dikirimkan SPDP, itu kan berdasarkan keterangan AF dengan memel dan sebagainya itu ya, dan bukti-bukti dokumen yang disita dan sebagainya itu. Nah, sekarang dia akan tambahin lagi dengan bukti-bukti lain yang berupa petunjuk untuk menguatkan daripada apa yang ditemui sekarang ini. Karena apa perlu dikuatkan? Karena bermunculan bukti-bukti lainnya yang menolak keterangan si Peggy ini. Itu menolak untuk memberatkan ya, jadi meringankan. Nah, dalam hal seperti itu kan mestinya polisi harus betul-betul jeli ya. Ini kira-kira ini nanti apakah memang si Peggy itu betul-betul bersalah dan kemudian bisa teruskan dengan penyidikan, atau memang cukup bukti bahwa dia itu tidak bersalah untuk menghentikan penyidikan gitu. Nah, ini jadi intinya ini adalah prinsip kehati-hatian dari Polri, sudah tidak mau terjebak lagi dengan kondisi yang masa lalu di mana polisi dianggap hanya membebankan kepada keterangan saksi tanpa didukung scientific crime investigation kira-kira itu. Jadi ini faktor kehati-hatian saya untuk memberikan kepastian apakah nanti kira-kira jadi penuntutan ataupun dihentikan. Baik, ada faktor kehati-hatian yang sedang dijalankan oleh penyidik. Kita ke Pak Reza Indragiri. Mas Reza, ini dari pernyataan Pak Arianto ini apakah memang sudah benar, sudah sesuaikah penetap tes psikologi setelah ada penetapan tersangka ini? Satu poin yang harus kita insafi bersama bahwa vonis atas diri seorang terdakwa ditentukan berdasarkan terbukti atau tidak terbukti perilaku pidananya. Garis bawah, perilakunya. Baik. Sementara pemeriksaan psikologis, saya tidak yakin itu sungguh-sungguh pada sampai pembuktian tentang perilaku. Pemeriksaan psikologis yang dikenakan terhadap seorang tersangka pada tahap ini, perkiraan saya hanya akan sampai pada potret tentang kepribadian dan kecerdasan terperiksa. Apapun gambaran yang diperoleh dari pemeriksaan psikologis tersebut, misalnya, andaikan ternyata hasil pemeriksaan psikologis memotret terperiksa sebagai orang dengan kepribadian yang sangat-sangat buruk, tapi kalau ternyata perilakunya tidak terbukti, maka vonisnya tidak bersalah. Sekali lagi, betapapun potret kepribadiannya sangat buruk, masa lalunya sangat kelam, pengasuhannya tidak ideal, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti dikata lain tidak penting gitu ya Pak? Ketika seorang terperiksa berdasarkan pemeriksaan psikologis diketahui memiliki kepribadian yang sangat baik, namun ternyata dia melakukan perbuatan yang buruk alias pidana, maka dia divonis bersalah. Yang ingin saya garis bawahi adalah, sekali lagi, penyikapan terhadap seorang tersangka dalam kurung individu dalam situasi hukum semacam ini tidak ditentukan berdasarkan kepribadiannya, namun berdasarkan perilakunya. Oke, seberapa besar nilai dari tes psikologi ini yang kemudian bisa menguatkan petugas kepolisian kemudian menetapkan Peggy Setiawan ini adalah pelaku dari pembunuhan Vina dan juga Eki Cirebon? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Kabar Petang masih akan kembali sesaat lagi.